Tujuan saya bukan untuk apa? Untuk memastikan inilah salah satu contoh untuk kita mengatasi, tetapi tidak harus sama persis, hanya membandingkan dengan angka-angka saja nanti. Oke, berikutnya channel sudah. Nah, sekarang saya buka pertanyaan dulu. Perhatikan tadi sudah kita bahas banyak, ya. Pelan-pelan coba diterapkan satu persatu, tidak usah terlalu berambisi dulu. Satu persatu diterapkan, kemudian buat catatan kecil. Kalau kita sudah oke, misalkan tadi karakteristik candle oke, kita baca karakteristik candle oke. Kemudian pola candle oke, chart pattern oke semuanya, baru kita naikkan lagi nanti stepnya. Oke, untuk materinya cukup dulu. Kalau ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini saya akan bahas dulu. Yang mau bertanya dengan audio ditunggu dulu, sabar dulu, karena menunggu satu persatu kita bahas, biar nanti sama-sama mendengarkan, biar nanti sama-sama belajar di sana. Dari Pak Agus Hendra, pada candlestick yang ditayangkan tadi ada candlestick doji warna merah. Sebagai orang yang awam, saya melihat setelah doji tersebut kemudian ada konfirmasi warna merah, ambil posisi sell. Justru setelah itu malah posisi berbalik menjadi naik. Mohon penjelasannya. Ini candle yang mana ini ya? Candlestick yang ditayangkan tadi ini yang mana ini? Ini yang candlestick yang mana ini? Yang dijelaskan ini saya kurang mengacu pada yang mana ini? Yang pertama, Pak, Yang pertama itu yang mana? Yang penjelasan yang mana? yang tadi boleh ditayangkan kembali barangkali yang tadi, Pak. Yang Nah, left ini ini yang pertama yang mana? Yang pertama yang transaksi berjalan, Pak. oke. Nah, itu yang satu, dua, tiga, Oke, yang mana Pak? satu, dua, tiga, empat, lima. Nih yang kelima dari kanan. Yang kelima dari kanan. Oke. Iya. Ini satu ya, satu, dua, tiga, empat, lima, betul Pak? Betul itu, betul itu. Candle doji ini berarti ya? Iya, iya. Oke, oke, saya bahas dulu. Tadi pertanyaannya saya kembalikan, saya baca lagi ya. Doji warna merah, kemudian saya melihat doji, kemudian ada konfirmasi warna merah. Doji di bawah itu bukan berarti turun Pak. Ya, doji di bawah itu justru memperkuat naik. Kalau doji di bawah justru memperkuat naik. Yang doji yang di atas baru menginformasikan turun, dibalik, jangan dibalik-balik. Jadi kalau ada doji di bawah itu harus kita lihat dulu di posisinya seperti apa. Kalau dia kuat berada di area support di bawah berarti harus berada di area support, boleh. Ini menginformasikan masih berpeluang atau ada berpeluang naik di sana atau reversal. Reversal itu dari turun menjadi naik. Kita perhatikan ini ada doji. Oke. Ada doji berada di area support. Nah, doji ini sekali lagi ketika berada di area support bisa memberikan petunjuk informasi dia mau naik. Mau naik itu bukan berarti naiknya langsung panjang, bisa saja bertahap. Contoh misalkan setelah doji ini begini, ya, di sebelumnya oke, di sebelumnya ada petunjuk dia penolakan buy. Berarti ini kita boleh di sini ngambil posisi buy. Bukan di dojinya tapi sesudah doji selesai baru kita ambil posisi buy di sana. Bukan sell. Ya, doji di bawah itu bukan menjadi pertanda sell tapi pertanda buy. Kalau nanti di atas di ujung resisten baru dia menjadi pertanda atau menginformasikan akan turun. Sehingga ini harusnya posisinya buy bukan sell. Kalau kita ambil posisi buy di sini, yang pertama wajib kita pikirkan adalah resiko. Ya, karena kalau kita entry, kita biarkan nanti sangat berbahaya. Di mana kita
keluarnya harus tahu. Titik resikonya di mana? Resiko itu kondisi darurat, kalau berbalik maka itulah yang nanti kira-kira yang kita rugikan. Di mana kita naruh, cari yang terdekat itu ada supportnya. Ya, kalau saya cenderung di sini, ini ada support yang lebih kuat di sini. Dari support ini taruh di bawahnya 200 atau 250. Artinya tidak harus angka yang fix di angka begitu, fix angka dimasukkan 250, bukan. Ini adalah bahasa yang saya sampaikan dengan angka itu kemungkinan besar dia akan kembali, tidak sampai itu kembali lagi. Sehingga kalau kita masukkan di angka ini adalah 1830 ini. Ini kondisi darurat kita, bahasanya kalau teman-teman masih awam taruh SL gitu. Ya, taruh stop lossnya di sini di angka 1830. Sehingga ketika sudah kita tahu resikonya, jangan bingung, jangan pusing. Biasa market naik turun itu biasa. Yang penting syarat sudah terpenuhi, antisipasi sudah kita lakukan. Kalau naik turun biasa, yang penting naik turunnya sejauh mana. Kalau dia tidak terlalu mempengaruhi ya biar saja. Ternyata candle berikutnya ini sempat turun, naik dulu sebentar 114. Kalau target 100 kita belum dapat memang. Oke. Ya, ada kalanya transaksi atau entry kita tidak selalu di jam itu harus selesai. Ada kalanya kita bisa bermain menitan, ada kalanya kita harus menunggu. Yang penting ada peluang di sana. Saya pun tidak selalu menitan, tidak selalu di berapa menit selesai. Ada kalanya juga 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yang terpenting betul-betul kita sudah mengantisipasi kerugian kita. Artinya batas kerugian ini adalah alternatif yang terakhir ketika darurat. Sehingga kalau misalkan rugi, ketika rugi maksimum kerugian kita adalah 512 ini. Maksimum kerugian kita adalah 512 pip. Tergantung lotnya, kalau lotnya 1 ya $500. Kenapa kita ngambil tidak lebih dekat, tidak di area rejeksi sini atau area support di sini? Sekali lagi kita memberikan ruangan yang lebih luas, lebih leluasa untuk memberikan ruang gerak, biarkan dia bergerak tanpa harus menyentuh stop loss kita. Sekali lagi tujuan trading kita adalah untuk mendapatkan profit, bukan stop loss menjadi target kita, tetapi pembatasan kerugian kita bisa terapkan untuk melindungi modal besar kita. Itu intinya di sana. Namun demikian nanti ketika perjalanan turun kuat, ya bisa saja kita tidak harus ditunggu stop lossnya, tidak harus kejemput, bisa saja di cut loss di awal, boleh, tergantung kondisinya nanti. Tergantung bagaimana kita menyikapi kondisi itu. Dan itu perlu latihan, tidak bisa hanya belajar dari orang lain, perlu mengalami. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ini masuk di sini bukan buy tapi sell, bukan sell tapi buy. Kita floating 300, dapatnya di candle ke-4 atau 4 jam. 3 jam berarti baru dapat profitnya. Ya. Begitu, Pak. Jadi kalau nanti melihat di atas, di ujung atas baru berbalik ke bawah. Ya. Nah, contoh doji begini. Ini dojinya di ujung atas. Selalu kalau yang atas itu harus berbatasan dengan resisten. Kalau dia kuat berarti berpeluang untuk reversal, pembalikan, bukan dibalik-balik. Dan kalau lebih kuat lagi di sebelah kirinya tentu ada yang mengkonfirmasi. Itu akan jauh lebih kuat lagi. Ini pun kalau kita melihat di sini kita entry langsung kalau kita tidak bergerak cepat pun bisa rugi lagi. Contoh misalkan ini kita entry sell di sini. Perhatikan, sebelum naik ini turun dulu ya 200 sekian. Terkadang kita kurang profit kita, menunggu lagi. Oh itu kan masih kuat lagi. Ya enggak masalah.
Yang penting mampu menahan kecemasan kita ketika market berbalik. Ya, harus paham kalau dia naik kira-kira nanti saya maksimum di mana. Ya, kita bisa taruh di area di sini untuk pasang SL atau batas toleransi kerugian kita. Sehingga ketika ada goyangan market berbalik pun kita tidak terlalu pusing. Maksimum kerugian kita paling kalau rugi ya 765 pip ini. Tetapi ketika kita menaruh resiko yang agak jauh, maka peluang untuk kembali akan besar. Target kita adalah profit, stop loss adalah bagian alternatif yang paling darurat yang kita terapkan di sana. Itu Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada lagi dari pertanyaan Pak Martin, patokannya untuk menentukan garis koreksi apa? Garis koreksi itu patokannya di bawah 50%. Contoh begini, saya bersihkan dulu. Oke, jadi koreksi begini. Koreksi itu tidak harus 50%, tapi dilihat adakah di sana lekukan, adakah di sana penolakan. Contoh ini kalau kita lihat ya, dari sini naik kemudian turun. Yang kita lihat yang dominan, yang paling dominan terdekat dari running. Maka yang kita ambil koreksi boleh di separuh dari kekuatan ini, atau ada lekukan koreksi di sini, ada penolakan di sini. Di sini kita ditolak, di sini banyak ditolak. Ini boleh kita jadikan sebagai petok pademan pertama. Ini di sini ada penolakan-penolakan. Ya, kemarin sudah saya lukiskan begini. Ya, ketika nanti naik ini menjadi area koreksi. Ketika ini breakout dia akan lanjut, ketika nanti turun maka dia akan kuat turun begitu. Nah, begini. Ini naik lagi kan? Nah, nanti kalau dia kembali turun lagi akan kembali turun lagi. Kalau breakout dia akan lanjut naik lagi. Di bawah di sini sudah ada berjajar yang namanya support. Nah, ini support, ini support. Tergantung nanti bagaimana breakoutnya di atas. Ya, bagaimana di sini. Kalau misalkan tidak ada di sini, tidak ada lekukan, tidak ada tidak ada penolakan, ya kita ambil 50% dari kekuatan sellernya. Kita 50 separuhnya. Ya, separuh di sini kalau masih berada di separuh ini maka masih disebut sebagai koreksi. Ya, kalau tidak ada lekukannya kita ini koreksinya di sini. Kemudian kalau ini ditolak maka dia akan memantul turun begini. Ya, ini adalah salah satu model-model untuk ilustrasi, untuk simulasi biar kita nanti mempermudah mengenalinya. Yang paling pokok, yang paling penting ketika sudah terbentuk dilihat karakteristiknya dibandingkan dengan sebelah kirinya ada apa di sana. Itu intinya di sana. Ya, nanti dicoba lagi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih paham lagi. Kalau tidak paham nanti tanya. Biasa kan banyak bertanya juga. Apakah chart pattern channel down breakout selalu jadi naik dan channel up breakout selalu jadi turun sell? Apakah kalau dia breakout channel apakah dia akan lanjut atau sebaliknya? Saya kasih contoh dulu. Tidak selalu kondisinya fix begitu. Kondisinya dilihat dulu. Yang paling pokok kalau dia kuat breakoutnya dia akan lanjut. Lanjut di sini sekali lagi bukan berarti lanjut panjang terus. Ada peluang lanjut di sana. Kita bisa entry di sana untuk taking profit maksud saya. Ya, bukan terus nanti lanjut tuh panjang terus enggak. Contoh begini, ini adalah channel up yang atas di sini. Yang banyak disentuh. Ini banyak disentuh. Kalau kita mengambil begini, ini disentuh, ini disentuh. Ya, kita turunkan sedikit biar banyak menyentuh. Boleh begini. Nah, ini juga disentuh. Ini adalah channel trend up. Apakah kalau nanti dia breakout dia akan lanjut? Ada peluang lanjut di sana.
Sehingga kalau misalnya ya ini breakout panjang merah, maka akan lanjut turun. Nah, ini kan breakout panjang merah, maka kita bisa entry sesudahnya sell di sana. Ya, kalau kita ngambil trend channel itu jangan yang kecil-kecil, yang utama, yang menjadi dominan. Ya, terkadang yang diambil kecil-kecil ya. Begini, kalau ini ya misalkan begini, ini akan naik sedikit, turun sedikit ditarik. Ini turun sedikit ditarik. Ya, turun sedikit ditarik. Jangan begitu. Kita lihat yang utamanya. Kadang begini, ini tiba-tiba ditarik. Ya, begini. Saya terkadang ngambilnya di mana gitu. Ya, kondisi yang ditarik itu ketika ada kecenderungan yang lebih panjang. Ya, ini masih sideways begini. Kalau kondisi tren baru, nah kondisi tren itu kelihatan arahnya. Atau eh ya ini kan kelihatan mendongak ke atas. Kalau ini sideways, ini tidak bisa ditarik tren, tidak bisa ditarik channel. Yang bisa ditarik channel itu ketika kelihatan di sana. Nah, ini ditarik channel. Banyak disentuh di sana. Kemudian yang atas kita tarik. Ya, yang banyak disentuh. Ini adalah trend channel up. Jadi kalau misalkan di breakout banyak lanjutnya. Lanjut ini ketika kita entry maksud saya, kita bisa taking profit ya dengan adanya breakout itu. Coba lagi banyak lagi. Nah, ini juga begitu. Ini kelihatan trend down-nya kan kelihatan. Kita bisa tarik begini. Yang banyak disentuh kita tarik. Atau kita tarik yang banyak disentuh di sini ya. Kenapa kita tidak ngambil yang tadi? Karena yang banyak disentuh di sini. Ini disentuh, kemudian ini disentuh, ini disentuh. Ini trend channelnya begini. Nah, oke. Sehingga ketika ada breakout itu berarti kalau yang trend begini breakoutnya di atas karena trennya turun. Breakoutnya melawan. Berarti kalau ada breakout begini, breakout berarti harus terbentuk candle tebal dan tidak nanggung. Ini termasuk candle breakout yang tebal. Maka kita bisa entry sesudahnya di sana. Ya, kalau jangka pendek mungkin trading jangka pendek satu candle ini kita bisa close karena sudah banyak 600. Kalau trading jangka panjang ya biasanya dicari di mana dia banyak rejeksi maka dia akan ditaruh di sana. TP-nya di sana. Kalau jangka panjang. Oke, mungkin bisa membantu. Berikutnya kapan atau sudah berapa pip sebaiknya kita ambil untuk recovery. Tidak ada angka begitu pasti tidak ada. Ya, untuk ngambil recovery ini tidak bisa kita patokan dengan angka 300 pip, 400 pip tidak bisa dengan begitu. Yang paling penting berapa ketahanan yang ada di sana. Kalau saya menggunakan angka yang fix begitu tidak ketemu karena memang satu modal saya kecil, lotnya besar, ketahanan kecil. Maka yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya saya tetap bisa berjalan dengan kerugian yang tidak terlalu. Ya, maksimum saya biasanya 20%. Ini maksimum saya. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat, mungkin teman-teman bisa menyelesaikan sendiri sebelum 20% ini. Kita lirik floating kita berapa, modal kita berapa, kita lihat di sana nanti. Prosentasenya kelihatan. Ya, biasakan kita melirik dan menghitung ya, biar nanti kita tidak lepas kontrol ya. Kalau misalkan modal kita 1000 ya, rugi kita misalkan sudah 150. Dari mana ini tahu? Dari minus yang kalau di HP di pojok kiri atas, kalau di laptop ya di bawah itu ada minusnya, keseluruhannya berapa. Kalau 50 modalnya 100, modalnya 1000 berarti berapa persen? 15%. Maka lebih hati-hati kalau sudah mendekati 20%. Itu saja. Kemudian dilihat kondisi marketnya atau peluang yang ada di sana.
Kalau ini jelas tren turun, tidak ada dominan buyer, kita entry-nya melawan ya nanti kacau. Ya, artinya kalau misalnya contoh misalnya ini eh, menganggap ini masih turun, misalkan masih sell di sini. Kita entry sell di sini misalnya ya. Ya, misalkan sell di sini 0,1 misalnya. Nah, kita sellnya di sini 0,1. Ternyata marketnya naik. Ya, naiknya sekali lagi ketika tadi kita membaca, ketika kita entry sell, maka harus sudah ada gambaran di kepala kita di mana kira-kira. Di atas ini ada rejeksi. Biasakan dengan kondisi pasar, jangan dengan angka fix. Kalau angka fix nanti sangat berbahaya karena masing-masing hari itu punya kemampuan ring yang berbeda-beda. Ya, kalau ternyata pergerakan kecil begini tidak masalah, kita SL-nya kecil. Kalau nanti pergerakan besar, panjang-panjang, kita SL-nya kecil ya kena semuanya. Yang kita lihat adalah rejeksi atau penolakan atau ekor di sana. Kalau kita sell berarti ruginya di atas. Katakanlah di sini kita eh, batasi untuk SL kita atau stop loss kita. Ya, misalkan di sini angkanya di sini. Kalau kita tarik dari angka entry kita misalnya 500, ya sekitar ini. Ya berarti di angka sekitar 500 boleh. Apakah harus kejemput nanti? Tidak selalu. Yang pertama ketika sudah mulai merangkak naik, sekali lagi harus diperhatikan, dibaca karakteristik candle. Kalau kita entry sell, dasarnya sebenarnya apa? Harus dikoreksi dulu. Harus dievaluasi lagi, kembali ke yang kita lakukan. Saya ini entry sell tadi alasannya apa? Kemudian ketika marketnya sudah berbalik, tidak sesuai dengan analisa, maka perhatikan candle yang terakhir terbentuk seperti apa. Kalau candlenya sudah mulai hijau, ada hijau, ya jangan kita menunggu terjemput stop loss kita. Harus lakukan recovery. Ya, di jalan itu bisa lakukan recovery. Atau misalkan di cut loss di awal pun boleh. Tadi sudah saya sebutkan, misalkan ketika sudah naik, kemudian waktunya sudah mau ganti candle, ternyata ada koreksi, ada koreksi, ada koreksi. Dilihat di sana bodinya, ekornya, kemudian perbandingannya. Kalau ada koreksi buyer mendominasi, ya kita kan bisa entry buy di sini. Ya, kita bisa entry buy di sana. Jadi recovery itu tidak harus melawan. Bisa saja kita mengikuti. Kalau sudah di awal 0,1, ini jangan pakai 0,1, enggak selesai nanti. Naikkan jadi 0,2 misalkan begini. Ya. Ya, harus dinaikkan lotnya. Untuk apa? Untuk mempercepat keluarnya dari kerugian. Kalau sudah marketnya berbalik, maka yang ada di kepala kita jangan profit dan profit. Yang ada di kepala kita pastikan hanya untuk meminimalkan kerugian. Sehingga contoh naik begini ya. Nanti kalau separuh saja, ini sudah profit kecil atau misalkan sudah minimal imbang atau minimal rugi kita sudah tidak terlalu banyak, maka kita bisa close lebih awal. Bisa lakukan close lebih awal. Contoh misalnya begini, ini ketika ada buy di sana, sell kita rugi berapa? Sampai di ujung 464. Kalau kita hitung misalkan 464 berarti 46,4. Ya, ini rugi kita adalah 464, berarti 46,4 dolar. Sedangkan kita profit dari ini, dari buyer ini yang buy dengan lebih besar tadi, kita dapatnya 228 pip ya, kali 2. Tadi 464 ya. Kita coba tadi 228 kali 2. Nah, kita dapat 456 pip dikali
sorry, tadi 228 dikali 0,2, 45,6, plus kita dalam 45,6 dikurangi rugi kita tadi 46,4. Jadi kita hanya rugi 0,8. Nah, kalau kita sudah meminimalkan kerugian, kalau sudah minimal ruginya, kita close sama-sama, dua-duanya kita close. Yang sell tadi kita close, yang buy juga kita close. Syukur-syukur ini kita bisa lebih profit, maka di close semuanya. Ini cara kita untuk recovery, jadi tidak harus menunggu stop loss. Stop loss adalah bagian paling akhir. Tetap kita berusaha untuk recovery. Ini harus latihan dan coba. Kalau hanya kita berfokus atau hanya mengandalkan SL kejemput, ya seterusnya kejemput terus nanti. Modal kita habis karena stop loss. Padahal sudah kita sampaikan berulang-ulang kali, belajar itu merecovery ketika marketnya berjalan. Caranya bagaimana? Cara membaca, ya candlestick ini harus dikuasai. Candle yang terakhir terbentuk dibaca, karakternya seperti apa. Kemudian peluangnya bagaimana, baru kita nanti ambil peluang di sana. Contoh lagi misalkan, ini candle yang terbentuk yang sebelumnya ini warna hijau, tapi ada penolakan panjang. Kondisi penolakan panjang sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan, tidak berada di ujung tren, maka dia akan naik setidaknya separuh dari ekornya di sana. Silakan nanti buktikan. Ya, minimal separuh dari ekornya karena dia berada di tengah. Kenapa begini? Alasannya apa? Jangan lupa ini buyer ini pernah mencatat harga sampai tinggi di sini. Maka tidak heran kalau nanti selanjutnya dia mencoba untuk kembali menapaki harga yang pernah dicetak sebelumnya. Ya, namun demikian biasanya saya ngambil separuh. Kenyataannya banyak yang lebih panjang. Kenyataannya banyak yang lebih panjang. Banyak contohnya kok. Banyak contohnya ketika candle panjang berada di tengah atau bukan berada di ujung tren, dia kembali lagi. Ya, ini contoh lagi. Ini contoh ya. Ini naik kemudian ditolak oleh seller. Kenapa ini ekor di atas tidak ke bawah? Malah dia naik. Ya, sekali lagi paling tidak separuh dari ekornya dia akan kembali. Diingat sebelum turun dia naik sampai ujung di sini. Ya, ini adalah kekuatan buyer. Tidak heran kalau selanjutnya buyer itu masih muncul. Ya, setidaknya dia akan mencoba kembali ke harga yang pernah dicetak. Ya. Seperti itu Bu, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti banyak di latihan recovery yang paling penting. Kemudian banyak juga nanti latihan dengan lot yang stabil. Jangan lot diganti-ganti, usahakan lotnya yang selalu stabil. Modal jangan dinaik dan turunkan, usahakan stabil juga. Untuk apa? Untuk kestabilan kecepatan kita, melatih keahlian kita secara stabil, dan tentu penguasaan yang akan lebih spesifik nanti di sana. Terima kasih teman-teman. Sementara cukup dulu malam ini. Kita akan lanjut besok dengan jam yang sama. Nanti linknya kita bagi berikutnya. Selamat malam dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.